juga jangan kalah semangat dengan adik-adik ya. Nah, di sini saya ditemani oleh Kak Bernike, Kak Erita, dan Kak Sabto. Nah, adik-adik, kali ini kita akan mengikuti sekolah minggu meskipun dari online, tetapi harus tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Ya, betul Kak Nike, jadi kita tetap harus semangat walaupun berada di rumah masing-masing, karena kita punya Tuhan Yesus yang mencintai kita semuanya. Iya kan? Iya. Tuhan Yesus selalu memanggil kita untuk dekat Dia. Yuk teman-teman, kita memuji Tuhan dengar Dia panggil nama saya. Kita bangkit berdiri ya. Yuk, kita semua bangkit berdiri. Ya, semangat memuji Tuhan ya. Yuk. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, Dengar Dia panggil nama saya. dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranglah, Oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Wah, adik-adik di rumah, kita lihat, Kak Nika lihat adik-adik di rumah memuji Tuhan dengan sepenuh semangat ya, Kak Erlita, Kak Dita. Ya, sebelum kita lanjutkan lagi ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Dita, siapa ya kira-kira yang akan memimpin doa? Doa kali ini akan dipimpin oleh Dek Mika. Yuk kita lipat tangan untuk Mala. Dek Mika dipersilakan. Hai kawan-kawan, sebelum mengikuti ibadah online kali ini, doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti ibadah online hari ini. Berkati guru-guru sekolah minggu dan teman-teman kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus, kami siap mengikuti ibadah online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri lagi, karena kita adalah laskar-laskar Kristus yang selalu siap untuk memuji Tuhan, untuk siap kita melayani Tuhan dan juga mengasihi sesama, agar nama Tuhan selalu dimuliakan dan kita akan kalahkan iblis. Ya Kak, aku juga mau jadi laskar Kristus yang tangguh, tidak pantang menyerah. Yuk teman-teman, kita pujikan laskar Kristus. Yuk kita pujikan sambil pakai gerakan ya, adik-adik ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Teman-teman, sebagai laskar Kristus kita butuh firman Tuhan sebagai perlengkapan peran kita agar kita bisa mengalahkan iblis. Ya, betul itu. Firman Tuhan harus kita tanamkan dalam kehidupan kita supaya bertumbuh subur, berbuah lebat, dan kita bisa menerapkan buah-buah roh yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul Kak Nike. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Dewi. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kepada Bu Dewi kami persilahkan. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKJ Kudus. Senang sekali pagi ini Bu Dewi bisa menemani kalian dalam ibadah online sekolah minggu kita. Anak-anak, sebelum kita mulai kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saat ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online. Berkati kami Tuhan saat ini kalau kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan bercerita tentang Musa dan juga pengutusannya. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh terus menjadi pelaku dan juga pendengar firman yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih dan mengasihi Tuhan, anak-anak sekalian pastinya pernah ya membantu orang tua, membantu papa mamamu, membantu ayah ibumu. Pernah lah ya pastinya. Nah anak-anak, membantu orang tua itu suatu kebanggaan loh untuk kita semuanya. Kenapa? Karena dengan kita membantu orang tua kita atau membantu orang lain, berarti kita itu dipercaya, berarti itu kita dihargai. Dan jadinya kita dianggap mampu untuk bisa membantu orang lain. Nah, hal ini juga membuktikan loh kalau kalian itu semakin diberkati dan juga menjadi berkat. Nah, pagi ini anak-anak kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Musa. Kalian pasti kenal ya siapa Musa itu?
Dia ini sangat terkenal loh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Musa dan bagaimana Musa dipanggil serta diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Anak-anak, kita akan belajarkan firman Tuhan. Sekarang anak-anak bisa menyiapkan Alkitabnya. Pastinya semua sudah siap ya dengan Alkitabnya. Pakai Alkitab elektronik juga boleh alias HP. Bisa dibuka ya. Kita siapkan Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14 berbunyi, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Ya anak-anak, ayatnya diambil dari Keluaran 3 ayat 14. Anak-anak pastinya sudah banyak yang tahu ya siapa tokoh Musa itu. Nah, supaya kita kenal lebih dekat dengan Musa, kita akan belajar siapa sih Musa itu, bagaimana sih Musa itu, dan kenapa dia dipanggil dan diutus Tuhan. Mari kita saksikan gambar berikut ini. Anak-anak, kita akan belajar tentang Musa pagi ini. Gambar-gambar yang akan kalian lihat ini diambil dari kisah dari Keluaran 2 sampai 4. Nah, anak-anak, ceritanya gini loh. Pada waktu itu, Firaun adalah seorang raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Lalu Firaun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki yang ada di Israel. Kemudian semua ibu orang yang Israel menjadi sangat ketakutan karena perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki dari Firaun. Tetapi ada seorang ibu yang bernama Yokebed yang berhasil menyembunyikan bayinya. Kalian tahu nggak kira-kira di mana bayi itu disembunyikan? Ya, ibu Yokebed ternyata menaruh bayinya itu di dalam keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Dan pada saat itu juga ibu Yokebed menyuruh anak gadisnya yang bernama Miriam yang adalah kakak dari bayi itu untuk mengikuti kemanapun perginya bayi itu. Tiba-tiba Putri Firaun melihat bayi itu. Putri Firaun merasa kasihan karena bayi itu menangis. Lalu Miriam mendekati Putri Firaun dan mengatakan kalau akan ada ibu yang mau merawat bayi itu. Miriam memanggil ibu Yokebed, tapi Putri Firaun tidak tahu kalau sebenarnya ibu Yokebed itu adalah ibu bayi itu sendiri. Putri Firaun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yokebed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap dan bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yokebed menyerahkannya kepada Putri Firaun. Ya, bayi itu sangat tampan. Putri Firaun memberi nama anaknya yaitu Musa, yang artinya ditarik dari air. Kemudian Musa hidup di tanah Mesir. Dia tumbuh menjadi dewasa. Pada saat itu, orang Israel yang tinggal di tanah Mesir bertambah banyak. Waktu itu, orang-orang Israel menderita karena kerja paksa yang ada di Mesir. Orang Mesir menyuruh orang Israel kerja paksa, hingga pada suatu hari ada seorang Mesir yang dengan sengaja memukul seorang Israel. Musa melihat hal itu dan Musa segera memukul prajurit Mesir yang memukul orang Israel itu hingga terjatuh. Tapi sayang, apa yang dilakukan oleh Musa diketahui oleh Raja Firaun. Raja Firaun marah dan memerintahkan untuk segera menangkap Musa. Tetapi karena ketakutan, Musa melarikan diri ke Midian. Dan di sana dia tumbuh menjadi gembala kambing. Pada suatu hari, ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba di Gunung Horeb, Musa melihat api yang menyala-nyala di semak duri, tapi api semak duri itu tidak terbakar, hanya menyala-nyala. Ya, semak duri itu dipenuhi oleh nyala api, tapi semak duri itu tidak terbakar. Lalu Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sandalnya karena tanah itu kudus, dan Musa mematuhinya. Lalu Tuhan berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Musa,
agar Musa segera membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Musa bertanya, "Siapakah nama Tuhan?" Firman Tuhan, "Aku adalah Aku." Ya, Tuhan memberitahukan namanya kepada Musa, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Agar orang Mesir percaya kepada Musa, maka Tuhan memberikan 3 mukjizat kepada Musa. Mukjizat yang pertama adalah mukjizat tongkat menjadi ular. Tuhan meminta Musa melemparkan tongkatnya ke tanah dan tongkat itu berubah menjadi ular. Tapi Musa malah lari ketakutan dan Tuhan meminta lagi kepada Musa untuk mengulurkan tangan dan memegang ekor ular itu sehingga ular itu dapat berubah menjadi tongkat lagi. Lalu Tuhan masih memberi mukjizat yang kedua kepada Musa. Tuhan membuat tangan Musa menjadi putih seperti salju. Ya, tangan Musa menjadi seperti kena kusta. Lalu dimintanya oleh Tuhan supaya tangannya itu dimasukkan lagi ke dalam bajunya. Dan ditarik lagi tangannya. Dan tangannya sudah pulih kembali. Lalu mukjizat yang ketiga adalah air menjadi darah di tanah yang kering. Ya, Tuhan meminta Musa mengambil air dari sungai Nil dan dicurahkan di tanah yang kering. Dan air itu akan berubah menjadi darah. Lalu Musa masih saja tidak yakin dan percaya kepada Tuhan. Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara. Bahkan dia berkata kalau dia berat mulut dan berat lidah. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan akan menyertai lidah Musa sehingga tahu apa yang akan dikatakannya. Musa masih tidak percaya kepada Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan. Tuhan memerintahkan agar Musa mengajak Harun, kakaknya, untuk pergi bersamanya. Dan akhirnya Musa dan Harun berangkat pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan secara penuh. Ya, anak-anak terkasih, setelah kita melihat beberapa gambar tentang Musa, ada beberapa hal loh yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Musa itu diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Pengutusan ini bukan hal yang mudah, anak-anak. Musa menghadapi banyak masalah. Salah satunya adalah menghadapi kekuasaan dari Firaun. Musa harus menghadapi Raja Firaun yang tidak rela melepaskan bangsa Israel karena tenaga bangsa Israel sangat besar dan sangat dibutuhkan di Mesir. Bayangkan kalau bangsa Israel keluar dari Mesir, maka ketersediaan tenaga dan juga ketersediaan manusia akan sangat berkurang. Bangsa Mesir pastinya akan kesulitan dalam kehidupan selanjutnya. Dan untuk pembangunan bangsanya akan menjadi sulit karena kekurangan tenaga. Yang kedua, di sisi lain, Musa juga harus menghadapi bangsa Israel sendiri. Sangat sulit meyakinkan bangsa Israel untuk bisa keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena Musa perlu meyakinkan bangsa Israel bahwa pada saat dia keluar nanti, bangsa Israel akan menjadi bangsa yang merdeka dan juga akan mendapatkan tanah yang lebih baik dari di Mesir. Nah, anak-anak, tapi apakah kalian tahu ternyata bangsa Israel lebih memilih tinggal di Mesir loh sebenarnya? Kenapa? Karena mereka takut. Mereka takut dianggap sebagai pemberontak dan kalau pemberontak itu berarti di Mesir harus dihukum mati. Yang ketiga, cerita ini juga mengajak kita untuk mengerti bahwa Tuhan berkenan menjadikan kita sebagai mitra atau rekan Tuhan untuk selalu membantu kesulitan orang lain. Nah, hal yang terpenting juga anak-anak, kita tahu loh Tuhan itu mengutus kita sebagai hambanya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sama seperti Musa tadi, Tuhan tahu segala kemampuan dan keterbatasan Musa. Oleh karenanya, Tuhan memberikan pimpinan dan juga penyertaan kepada Musa. Jadi, kita semua harus berani loh diutus oleh Tuhan. Demikian anak-anak cerita tentang Musa yang dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Mesir. Kita pun hendaknya selalu siap sedia untuk dipanggil dan diajak oleh Tuhan untuk membantu saudara-saudara dan teman-teman kita yang membutuhkan bantuan. Tuhan berkenan mengajak kita dan juga menjadi sarana berkat bagi dunia ini. Musa telah menjadi teladan bagi manusia yang telah siap untuk diutus oleh Tuhan. Karena itu sama seperti Musa, kita semua harus siap sedia dan juga tidak pernah lelah untuk membantu saudara-saudara dan teman-teman kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah cerita tentang Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kita pun hendaknya selalu siap sedia diajak Tuhan untuk membantu saudara-saudara dan teman-teman kita. Ya, Tuhan berkenan loh mengajak kita untuk selalu menjadi sarana berkat bagi dunia.
Musa telah diutus menjadi teladan manusia yang siap sedia diutus oleh Tuhan. Karena itu, kalian juga harus siap sedia loh, dan jangan pernah lelah untuk membantu saudara dan teman-teman. Mari anak-anak, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saat ini kami boleh mengakhiri pembelajaran kami akan firman Tuhan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau boleh memberkati kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh senantiasa siap diutus dan tidak pernah merasa lelah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Berkati kami Tuhan, untuk kami boleh terus menjadi anak-anak yang boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita melakukan firman itu, jangan hanya didengar saja ya. Iya, betul. Jangan hanya didengar saja. Bahkan kita juga harus aktif dengan aktivitas-aktivitas yang diberikan, begitu ya. Dan kita kami mengucapkan selamat kepada pemenang di minggu kemarin yang sudah mengirimkan aktivitasnya ke Bu Edi dan Bu Maria. Tepuk tangan buat adik-adik yang hebat, yang mau aktif. Dan aktivitas kita di minggu ini, apa ya Kak Nike? Iya, aktivitasnya kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Dewi tentang Musa diutus Tuhan. Nah, untuk aktivitas minggu ini, adik-adik melakukan menyanyi lagu Jangan lelah ya. Mengirimkan video ya, Kak mengirimkan Nike? video Jangan lelah dikirim kepada Bu Maria atau Bu Edi. Iya, pakai gerakan tentunya ya Kak Nike. Jadi adik-adik mengirimkan video menyanyi sambil pakai gerakan. Kemudian boleh berbarengan dengan keluarganya enggak? Boleh sama ya. anggota keluarga, boleh sama kakak, adik, orang tua kalian di rumah. Iya, yuk segera kirimkan aktivitasnya ya adik-adik. Kirimkan langsung ke nomor WA-nya Bu Edi dan Kak Maria. Dan saat ini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan bersama-sama, dan adik-adik di sini melalui orang tua bisa mengirimkan melalui Bank Mega atau dikumpulkan dulu di rumah pada saat nanti ibadah bisa dikumpulkan ke gereja begitu, dan di note untuk Bank Meganya ditulisin untuk sekolah minggu begitu ya. Yuk, mari kita kumpulkan persembahan dengan menaikkan pujian Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
siap dibangun di atas dasar iman. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa persembahan dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Marcel ya. Marcel dipersilakan. Mari kawan-kawan kita berdoa. Tuhan yang bertahta dalam surga yang mulia, Allah yang kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih karena sudah memberikan berkat yang melimpah dalam hidup kami. Ya Tuhan, berkati agar kami dapat menggunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan Tuhan, kami akan mempersembahkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan. Kiranya berkat yang telah kami persembahkan kepadamu dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan Tuhan, terima kasih karena sudah memberikan firman pada hari ini. Tuhan berkati agar kami dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu dengan baik. Dan Tuhan, berkatilah kami yang sedang belajar online karena adanya virus corona, dan Tuhan berkati agar kami dilindungi oleh-Mu dari virus corona dan pandemi ini segera selesai. Dan Tuhan, kami akan menutup sekolah minggu online pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya ucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Panjang umur dan selalu diberkati Tuhan. Jangan lupa besok minggu kita bertemu lagi di sekolah minggu online GKJ Kudus. Iya, dadah adik-adik semua. Kita tutup ibadah kita dengan menaikkan pujian Yesus besertaku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sampai jumpa di sekolah minggu sampai jumpa online berikutnya. minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus kita semua. memberkati.